Ya, ini yang bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya tadi ada di situ tadi ya. Lebih lengkap yang versi bahasa Inggris ya. Kita kenapa perlu belajar RPL? RPL ini untuk informatika sudah dipecah-pecah menjadi beberapa mata kuliah, tapi masih perlu dipecah lagi menurut saya gitu ya. Beberapa mata kuliah yang terkait dengan RPL ya, antara lain programming itu ya, mata kuliah pemrograman mulai dari algoritma, programming, terus penerapannya itu bahasa pemrogramannya baik Java maupun basis web ya. Itu masih ada sangkut pautnya dengan RPL. Yang berikutnya adalah mata kuliah analisis desain berorientasi objek gitu ya, atau analisis desain sistem basis data, itu juga bagian dari RPL. Kemudian sistem yang lain apa ya, mata kuliah yang lain ya, manajemen proyek ya. Manajemen proyek itu juga bagian dari RPL. Tapi masih banyak yang belum ya. Seperti yang baru ini ada UI UX ya, itu bagian juga dari RPL. Jadi RPL itu luas banget ya, luas banget. Nanti ke depan akan ada pembaruan mata kuliah ya, kurikulum baru penyesuaian. Saya dengar tadi rencana akan ada lokakarya, kemungkinan akan ada pemecahan baru ini RPL, mata kuliah RPL dipecah lagi menjadi beberapa mata kuliah. Jadi RPL ini luas banget ya. Jadi khusus, jadi ada doktor juga yang bidang RPL. Kalau kita mau memperdalam lebih dalam lagi gitu ya. Dan software engineering ini dibutuhkan di masa depan, bersaing juga dengan data scientist gitu ya. Nggak bisa terpisahkan ya kebutuhan tentang pengembangan perangkat lunak ya, dengan dunia saat ini ya. Karena itu Anda diminta untuk mempelajari ini ya, RPL ini ya, dengan sebaik-baiknya. Karena Anda kalau lulus informatika nggak menguasai RPL itu rugi banget menurut saya ya. Kalau cuma bisanya programming doang, nah, itu ya. Jadi RPL itu nggak terkait dengan programming saja ya. Di banyak aspek yang perlu kita perhatikan ya. Yaitu oleh karena itu kita perlu memahami apa yang dimaksud RPL dan bagaimana arti pentingnya RPL ini ya. Yang kedua adalah mengetahui jawaban pertanyaan-pertanyaan kunci yang memberikan pemahaman awal mengenai RPL. Ya, tadi apa sih RPL itu? Dan tidak kalah penting adalah isu etika dan profesi ini yang sering diabaikan ya. Orang tahu sih etika gitu ya, tapi ya banyak yang melanggar. Bahkan saya pernah ya orang yang sudah pendidikannya tinggi tapi masih menggunakan apa, buku-buku bajakan. Apa itu buku-buku bajakan? Dia masih suka share-share gitu ya. Tujuannya baik sebenarnya, tapi kalau sudah etikanya di luar itu ya udah kayaknya apa yang dia lakukan nggak ada apa itu Pak, sharing-sharing buku-buku bajakan. Buku-buku bajakan itu kayak ambil dari internet kemudian di-share, tidak berhak, itu kan terkait dengan itu ya. Jadi penting juga itu ya kita pahami. Penting ini. Kenapa kan bagus juga Pak kita share ya, tapi kalau itu sudah terkait dengan komersialisasi misalnya ya, jadi tidak diperkenankan ya. Kita harus menghargai penulisnya gitu ya.
Sama seperti kita membuat perangkat lunak gitu ya, tinggal copas-copas gitu. Kemudian kita share ke teman-teman kita. Ya, kita ngerjain sama seperti Anda ini ya. Makanya kalau Anda ujian itu contekan gitu ya. Temannya yang dicontekin malah dapat 100, dia yang kasih contekan dapat 50 gitu ya. Ada banyak itu ya kasus-kasus seperti itu ya. Akhirnya ya terjadi itu ya. Ya itu akhirnya menjadi pengalaman kita ya. Kita yang bikin, dia yang dapat duit gitu ya. Nah, gitu, misalnya gitu. Yang mencuri gitu ya. Di YouTube banyak sekali gitu ya, video-video yang mengambil video dari orang lain gitu ya, mengambil dari produk orang lain gitu ya. Kemudian dia asal comot. Bahkan punyanya orang kemudian dia beri lisensi gitu ya. Banyak ya orang-orang di YouTube, YouTuber yang penyanyi-penyanyi itu ya. Setelah nyanyi populer, banyak yang dicari, tren, ternyata diklaim punya orang gitu ya. Diklaim punya orang. Alasannya karena itu ciptaannya dia gitu misalnya. Jadi yang dapat duit orang lain ya. Dia nyanyi-nyanyi selama ini ya nggak dapat apa-apa gitu ya. Iklannya dapat ke orang lain. Itu terjadi di YouTube. Anda perhatikan sendiri itu ya, banyak sekali. Ini terkait dengan etika juga ya. Kita harus tahu, pahami apa profesi penting untuk rekayasa perangkat lunak. Jadi kalau Anda bikin perangkat lunak juga nanti harus pahami ini ya. Jangan sampai ya dilakukan sejak dari mahasiswa ya. Mahasiswa nggak tahu ya. Kok bukan sejak dari SMK Pak? SMK mungkin masih belum memikirkan hal-hal itu ya. Dari mahasiswa ini sejak kita memahami ini kita harus ngerti ya. Termasuk perangkat lunak yang kita gunakan saat ini ya. Makanya saya harus mengikuti agak sekedar ngomong. Kalau dulu mungkin ngomong doang gitu ya. Sekarang juga udah mulai memikirkan hal itu juga. Karena profesi saya juga mengembang perangkat lunak juga. Baik, lingkup bahasan di RPL antara lain mengenai jawaban-jawaban pertanyaan dari apa itu software engineering atau RPL. Jadi bahasa Inggrisnya software engineering, bahasa Indonesianya RPL gitu ya. Ada yang nggak tahu loh ya mahasiswa apa itu software engineering. Aduh, ternyata RPL ya, rekayasa perangkat lunak. Kalau dulu di SMK RPL program studinya adalah programming gitu ya, bikin perangkat lunak, bikin aplikasi gitu ya. Lalu kita bahas mengenai tanggung jawab profesional dan etika. Nah ini tanggung jawab. Jadi kita bikin aplikasi itu juga harus bertanggung jawab ya. Tanggung jawab itu banyak unsur hal yang terkait dengan tanggung jawab ya. Tanggung jawab kita menggunakan. Ya dia kan yang pakai gitu ya. Jangan sampai hasil bikinan kita, produk kita dimanfaatin digunakan untuk hal-hal yang melanggar gitu ya, hal-hal yang untuk menuju ke kerusakan. Nah, ini penting ya, kita didasari oleh etika, dilandasi dengan etika. Nah ini ya, kenapa kita penting belajar software engineering. Karena secara ekonomi ya, pembangunan negara ya, pembangunan suatu negara itu tergantung pada perangkat lunak ya. Tergantung pada perangkat lunak. Kok bisa? Sekarang ini lagi musimnya perang ya, perang Rusia dan Ukraina. Kalau Rusia bilang sih bukan perang tapi dia invasi gitu ya.
invasi kepada Ukraina. Kita perhatikan di media sosial ya, media sosial banyak sekali berseliweran dan informasi-informasi itu sengaja ditutup ya, sengaja ditutup baik oleh Google atau mesin pencarian yang lain gitu ya, masih diproteksi gitu ya. Tapi tidak sulit untuk memperoleh informasi itu ya. Bahkan media-media berita yang ada di Indonesia malah mencari sendiri, kemudian mengolah informasi itu sendiri menjadi sebuah berita, karena menarik banget gitu ya. Jadi ngomongin perang, tapi itu semua kan nggak bisa sembarangan ya. Mereka mencari berita tentang informasi perang tadi itu kan lewat perangkat lunak juga ya. Apa perangkat lunaknya? Perangkat lunaknya YouTube. Perangkat lunaknya ya yang ada di depan kita ini ya, browser. Seperti hari ini kita kuliah ini kita juga menggunakan perangkat lunak ya. Nah, seperti hari ini saya menggunakan browser, Anda juga menggunakan browser, kadang ada yang menggunakan aplikasi Google Meet ya. Saya tambahkan lagi ada perekaman. Nah, tadi di Google Meet sudah tidak disediakan perekaman ya otomatis, sehingga saya harus merekam sendiri. Jadi seperti hari ini saya merekam sendiri ya. Tadi malam mulai saya rekam sendiri itu semuanya. Hari ini banyak yang komplain, ada tanya-tanya, kenapa kok gak bisa lagi dosen-dosennya. Ternyata ada fasilitas yang ditutup. Nah, artinya apa? Kita juga tergantung perangkat lunak ya itu ya. Nggak bisa merekam, nggak ada perangkat lunak untuk rekam lagi, nggak sediain oleh Google ya. Nah, itu jadi kita tergantung juga oleh perangkat lunak, apalagi ekonomi ya. Jadi begitu ada perang, ekonominya juga terpengaruh. Semakin hari semakin banyak produk yang dikontrol oleh komputer dan perangkat lunak. Bahkan diri kita juga terkontrol oleh komputer dan perangkat lunak ya. Kita sehari aja gak pegang HP ya, tidak pegang HP sudah seperti dunia ini sepi gitu ya, hilang. Atau sehari aja kita kerja tanpa HP gitu ya, kita seperti ketinggalan informasi gitu ya. Artinya kita menyadari kita menjadi dikontrol, kita menjadi produk gitu ya, bukan lagi orang ya. Kita jadi produk yang dikontrol oleh komputer. Itu jangan sampai ya, justru kita lah yang mengontrol komputer itu ya. Kita lah yang mengontrol perangkat lunak, jangan sampai diri kita yang dikontrol. Bagaimana caranya? Ada banyak cara ya untuk itu. Itu masuk ke ranah psikologis ya. Ada pelajari tentang pengembangan diri ya. Nah, kita bahas tentang perangkat lunak ini ya. Perangkat lunak pada sistem itu memiliki proporsi dan biaya. Nah, bikin perangkat lunak itu juga punya proporsi sendiri-sendiri, punya ukuran sendiri-sendiri ya. Perusahaan kecil komputernya ya beginilah gitu ya. Perusahaannya gede, semakin gede maka fotonya ya juga itu. Oleh karena itu biayanya kadang ada yang kecil, ada yang besar. Tapi tidak perlu biayanya besar ya, tergantung kita bagaimana memanfaatkan teknologi gitu ya. Memang teknologi yang besar membutuhkan biaya yang besar juga ya. Kayak perang kita lihat itu ya, jangan dikira Rusia itu tidak mengeluarkan biaya, besar sekali biayanya ya. Nah, di biaya satu bom itu aja berapa sudah ya, tinggal dikalikan berapa bom yang dia keluarkan ya, besar sekali. Nah, kurang lebih seperti itu gambarannya. Ya, sistem-sistem ini punya proporsi, ya, punya ukuran dan biaya yang besar.
Tidak hanya ukuran gede kecilnya saja, ya, ukuran sumber dayanya juga besar. Nah, menghasilkan perangkat lunak itu tadi proporsinya besar, itu juga ada cara-cara yang efektif ya. Cara-cara efektif itu pas gitu ya, tepat gitu ya. Efektif kan tepat, ya. Cocok ya, terus sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, itu semua ada biayanya. Biayanya kita harus pilih yang paling murah. Nah, pilih yang paling murah. Nah, untuk membuat perangkat lunak yang efektif tadi itu butuh biaya yang harus sesuai dengan kantong kita. Nah, oleh karena itu ada cara-cara seperti itu. Bagaimana cara-caranya? Ya, kita harus belajar RPL. Ini pentingnya ya. Sangat penting bagi berfungsinya ekonomi nasional dan internasional. Apalagi kalau organisasi yang sangat besar seperti negara. Mohon maaf nih, suara saya agak terganggu karena masih isoman sebenarnya. Saya lepas masker. Jadi itu ya, jadi organisasi sangat penting berfungsinya ekonomi nasional dan internasional. Jadi RPL ini untuk organisasi ya, untuk organisasi. Organisasi itu bagi yang kecil seperti di lingkungan kita ya, paling kecil ya keluarga ya, organisasi itu. Yang paling besar itu ya negara. Bayangin ya, negara itu juga organisasi, namanya organisasi keluarga negara ya. Negara yang ngatur negara itu banyak orang, gak gampang namanya. Banyak orang, banyak kepentingan, banyak macam-macam, semuanya diakomodasi. Nah, RPL satu disiplin ilmu yang bertujuan mengembangkan sistem perangkat lunak efektif dari sisi biaya. Bikin perangkat lunak tadi efektif dari sisi biaya, dari sisi waktu, dari sisi sumber daya. Ada 3 ya. Jadi, kalau sekarang itu ada 3. Anda cek lagi di materinya yang Summerfield ya. Jadi ada 3, kalau dulu mungkin masih biaya. 3 itu ya biaya tadi, yang kedua adalah waktu ya, efektif dari waktu ya, dan efektif dari sisi sumber daya. Nah, saat ini juga berkembang lagi efektif dari sisi skop kebutuhannya, skop atau lingkup dari pekerjaan, dari pengembangan perangkat lunak. Jadi ini pentingnya kita kenapa belajar RPL. Jadi kalau kita belajar RPL itu diharapkan paling tidak Anda bisa menerapkan RPL itu nanti ketika Anda tugas akhir gitu ya, menyelesaikan tugas PKL gitu ya, PKL, laporan PKL, Anda melaksanakan PKL juga, Anda menyelesaikan yang di penghujung adalah skripsi gitu ya, di S1 skripsi ya. Ini penting sekali ya di semester 4. Kenapa di semester 4? Karena nanti di semester berikutnya Anda harus bisa menggunakan RPL ini di setiap mata kuliah ya. Ini pentingnya sekali. Kenapa biaya perangkat lunak itu penting ya? Karena mendominasi biaya sistem komputer. Untuk mahasiswa mungkin belum terasa ini ya. Untuk mahasiswa ini mungkin belum terasa, tapi ketika Anda sudah terjun nanti orang-orang banyak membutuhkan jasa Anda, maka Anda akan mikir nantinya, mikir ini biaya. Anda gak bisa menentukan biaya itu seperti biaya Anda menjual pisang goreng, gak sama ya. Menjual komputer gak sama. Juga ada biaya pemeliharaan ya. Nah, software engineering ini bertujuan mengembangkan sistem perangkat lunak efektif dari sisi biaya ini tadi. Tadi tambahin lagi ya,
sisi biaya, waktu, dan sumber daya. Sekarang itu begitu ya. Ini nggak hanya sekedar biaya. Tapi memang sekarang tidak hanya sekedar jadi perangkat lunak itu. Jadi perangkat lunaknya harus sesuai gitu ya. Sesuai yang dibutuhkan. Kualitasnya juga bagus ya, dan lain sebagainya. Jadi ada istilahnya product manager. Jadi ada tim, ada manajer yang mengelola pembuatan perangkat lunak. Jadi manajer sekarang tidak hanya sekedar mengurusin pembuatan saja, tapi hasil akhirnya juga harus sesuai dengan yang dibutuhkan, memiliki kualitas. Itulah muncul istilahnya mata kuliah UI UX UI, user interface, user experience. Nah, itu sekelumit pengantar kuliah ini ya. Sekelumit pengantar. Nanti kita lanjutkan. Yang perlu saya jelaskan di sini adalah ini ya, rencana pelaksanaan pembelajaran ya. Software engineering atau rekayasa perangkat lunak, bidang yang sangat digemari ya, diminati. Saya sendiri dulu S2 malah saya dapat C karena hafalan doang, saya nggak hafal ya. Jawabannya nah, di dalamnya terdapat siklus software requirement analysis and design, requirement kebutuhan analisis dan desain. Ada tahapan-tahapan yang perlu kita pahami. Ada dalam nanti mengembangkan perangkat lunak itu ada tahapan-tahapan, langkah-langkahnya. Misalnya user requirement gathering, apa itu, ngumpulin data ya, ngumpulin kebutuhan ya. Kemudian dianalisis hasil kebutuhannya, kalau sudah ada datanya dianalisis. Hasil analisis ini kita desain. Jadi desain itu tidak sekedar mendesain begitu saja, tapi desain ini berdasarkan analisis ya. Lalu pengkodean atau implementasi ya. Implementasi ini ya berarti ya coding gitu ya, pengkodean. Lalu di testing ya. Jadi ini berurutan ya. Data migration go live, artinya udah digunakan. Nah, tahapan-tahapan ini sudah ada standarnya SKKNI 2017 dari Kominfo kalau nggak salah ya. Software Development subbidang Software Requirement Analysis, ini saya gunakan standar IDEA. Kalau sudah mempelajari ini, nanti Anda diharapkan mampu menghasilkan spesifikasi perangkat lunak sesuai kebutuhan, sesuai dengan kebutuhan. Nah, bagaimana sesuai kebutuhan ini yang kita perlu pahami ya, karena nggak gampang loh ya. Sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pengguna ini siapa? Nggak bisa perorangan. Kadang penggunanya adalah organisasi. Mulai dari keluarga tadi sampai negara. Bayangin penggunanya seluruh negara itu kayak apa. Harus mengerti ya, kebutuhan mereka. Semuanya diakomodasi ke dalam sebuah perangkat lunak atau sistem. Ya. Nah, ini kompetensi yang diharapkan. Anda bisa baca sendiri ya. Karena itu di mata kuliah ini nanti akan mengikuti apa saja yang perlu kita pelajari ini ya dalam satu semester ini ya. Tentu saja ini ada di materi yang sudah saya share tadi ya, bahasa Inggris banyak kan, tapi mungkin saya akan ringkas nanti. Kalau saya kupas semuanya ini nggak selesai kuliahnya nanti. Mata kuliah ini prasyaratnya adalah sistem basis data. Saya harap Anda sudah mengerti sistem basis data. Buku-buku untuk pengayah ini ya, buku-buku pengayahnya, dan nomor 3 ini yang tadi saya sudah share ya. Bahasa Indonesia ada itu ya. Jadi yang Summerfield ini udah muridnya yang di atasnya semuanya. Kemudian penilaian dari saya ada 6 komponen penilaian.
banyak betul ya. Tapi sebenarnya ini dari universitas ya, saya tinggal ngikut saja. Ini bukan saya yang menentukan, tapi universitas yang menentukan. Tugas, kuis, UTS, UAS, presensi 10% aja presensi ya. Tapi lumayan loh ya, presensi ini etika juga lumayan. Ini bisa mempengaruhi yang lain-lain. Ya, walaupun kecil ya, etika ini bisa mempengaruhi yang lain-lain. Anda bisa baca sendiri ya. Kemudian nilainya sekarang ada A, B plus, B dan sebagainya. Nah, Anda bisa lihat ya nilainya ya. Kalau nilainya 90 sampai 100 ya dapat A. Kalau kurang dari 90 sampai 85 rentangnya dapat amin ya, lumayan ya, masih dapat A. Di amin ya, bobotnya turun sedikit ya. Itu juga dengan 80 sampai 85 B plus dan seterusnya, ini Anda bisa baca sendiri ya. Nah, kalau sampai E, nah ini kadang E itu lumayan ya, bawah 50 itu jarang sekali. Kehadirannya juga kadang kurang banget gitu ya. Nah, ini penting banget ya bagi Anda. Nah, untuk kali ini Anda diminta untuk hadir selalu ya. Mau masuk gak masuk harusnya tetap absen aja gitu ya. Wah, Pak Supur ngajarin itu kan semua adalah tanggung jawab Anda sendiri ya, tanggung jawab Anda sendiri. Ya tidak seperti ngajarin anak SMA, SMK ya, SD apalagi. Nah, jadi Anda sudah dewasa, ini harus mengerti ya. Ini ya, hari Selasa ini sudah tahu ya semuanya ya. Semester ini saya kembali mengampu 2 mata kuliah ya, rekayasa perangkat lunak dan komputasi awan. Nah, dengan ini 2 tahun yang lalu juga saya pegang ini. Bedanya sekarang ada hibrid ya. Hibrid ini berat banget ya sebenarnya. Tapi ya gimana lagi kalau di suratnya itu ada hibrid ya. Ini sudah ada surat rektor edarannya ya. Dan saya harus mengikuti ini semua ya. Jadi kalau hibrid ini sebenarnya blended ya, blended bauran ya, bauran. Pembelajaran bauran 10 kali. Termasuk hari ini ya hibrid juga sih sebenarnya bagian. Biasanya yang di kelas ya, ini saya di ruang kerja aja. Khawatir saya masih posisi isoman, nggak boleh keluar-keluar, tapi sudah negatif ya, sudah tes. Kalau dari aplikasi Peduli Lindungi saya nggak boleh jalan-jalan, masih hitam, aplikasinya masih hitam. Jadi masih kurang 3 hari ya, 3 hari. Oke deh, saya patuh ya, harus patuh. Kemudian bagi yang lain, nanti kalau tatap muka di kelas boleh, yang lain boleh mengikuti daring. Kemudian video pembelajaran tutorial 4 kali. Ini mungkin tutorialnya mungkin agak panjang, ya. Mungkin bisa lebih dari 1 jam gitu ya. Nanti lihat aja nanti ya. Terkait dengan hibrid saya rasa nanti ya masalah ya, jangan dipermasalahkan lagi kalau hibrid nih teknologi kita belum memadai ya. Harusnya kan bersama-sama ya. Hibrid itu apa sih, campuran juga sih sebenarnya ya, maksudnya campurannya itu learningnya, metodenya itu dicampur semua, ada flipped learning, ada blended learning gitu ya, ada apalagi itu learning semuanya dicampur di situ jadi satu ya. Jadi semuanya kayak hari ini misalnya kuliah itu nggak ada yang daring doang, tapi juga ada yang ada di depan saya gitu ya, di kelas gitu ya. Nah itu hibrid. Hanya saja teknologi kita nggak ada di sini. Saya hanya pakai laptop doang, nggak cukup lah gitu ya. Itu ya. Jadi hybrid learning ini daring maupun gabungan keduanya.
Kemudian yang ketiga adalah ujiannya dua kali ini maksudnya ya UTS dan UAS sesuai dengan jadwal kalender akademik ya. Nanti biasanya disesuaikan dengan jadwal. Nah itu ya, ujian yang dimaksud. Kalau kuis UTS ya ada, ngerti sendirilah kuis. Kuis itu biasanya dilaksanakan mendadak ya. Seperti hari ini nanti saya kuis gitu ya. Anda nyimak apa enggak ini ya? Saya perlu mengadakan kuis untuk melihat respon Anda, apakah Anda menyimak atau tidak, tidur kali-kali atau sedang belajar. Nah, aturan perkuliahan presensi kehadiran hanya dilakukan di SIAS ini ya. Nah, ingat ya, di SIAS. Nah, tidak menggunakan kertas, tidak menggunakan WhatsApp ya, atau alat apapun ya, email dan sebagainya, telepon apalagi. Ada yang berkali-kali menghubungi saya, waduh, sudah dibilang jangan perhatikan ini ya, jangan diabaikan, penting banget nih. Kalau diabaikan ya saya abaikan juga gitu ya. Mudah. Kemudian presensi hanya dibuka pada waktu kuliah saja ya. Jadi gak ada presensi di luar kuliah. Oleh karena itu Anda kalau hari ini belum presensi, segera ya, jangan sampai lupa, jangan sampai lewat kuliahnya. Ya, diklik. Kemudian atau di waktu tambahan itu biasanya nanti diumumkan biasanya. Oh kemarin saya gak hadir, ya diganti harinya hari ini gitu. Kemudian presensi kehadiran dilakukan oleh mahasiswa sendiri ya. Mahasiswa bertanggung jawab penuh terhadap presensi dirinya sendiri ya. Kan harus login ya di sistem. Nah, itu harus tanggung jawab sendirilah. Dosen tidak menyisihkan kehadiran mahasiswa ini sekali lagi ya, yang paling penting juga ya. Jadi saya tidak ada mengabsenkan mahasiswa, tidak. Karena Anda terlambat masuk atau lupa presensi, tidak perlu ya. Kalau sudah aduh lupa aku, nanti SMS Pak Subur aja, nggak usah, sekedar pemberitahuan. Anda itu ada mahasiswa itu kadang lucu juga gitu ya, Pak saya belum ngisi KRS. Nah saya bingung juga, ngapain mahasiswa ngisi kirim SMS, Pak saya belum ngisi KRS. Ya isilah gitu loh, gak usah malas juga mau menjawab seperti itu. Ini mahasiswa kok minta disuapin gitu ya. Ada namanya mahasiswa itu udah gerak sendiri ya. Anak saya juga gitu, saya bilang kalau seperti ini nggak usah ngomong ke dosennya, ngapain dipikir dosennya itu patung apa. Banyak kegiatan juga dosen ya yang lain. Jadi Anda harus proaktif sendiri ya, mengatur sendiri. Tadi mahasiswa sebelum kuliah tadi ada yang datang, Pak saya belum ngisi bentrok Pak. Silakan diatur sendiri ya, bentrok apa tidak itu diatur sendiri. Kalau kapasitasnya sudah penuh ya carilah yang masih kosong gitu ya. Jangan suruh dosennya yang ngisiin ya, isi sendiri kemudian tinggal di-approve nanti. Kasihan dosennya ya. Banyak sekolah tak digitukan. Nanti kan dosennya sendiri yang isi. Aduh. Ya ini juga begitu ya. Jadi kalau presensi itu Anda sendiri yang presensi. Presensi hanya terbuka 1 jam terhitung mulai waktu dibuka seperti hari ini ya. Waktunya terbuka default oleh sistem. Saat kuliah daring berlangsung mahasiswa harus mematikan mikrofon ya, mute ya, tidak membuat gaduh juga. Memang ada yang buat gaduh, ada tahun kemarin ada, tahun-tahun ini masih sudah jarang. Banyak kan diem semuanya, nggak tahu diem itu memperhatikan atau tidak, ini yang jadi masalah nanti kita tes nanti ya. Dosen akan mengeluarkan mahasiswa yang mengganggu, ya rame, berisik, ada yang suara motor dan sebagainya,
ngoeng gitu ya. Aduh, macam-macam. Mungkin lupa di mute gitu ya. Saat kuliah daring di rumah, walaupun di kamar sendiri atau di rumah, usahakan kenakan pakaian rapi sopan. Tidak sedang tidur-tiduran gitu ya. Tidak sedang berkendara, naik motor sambil kuliah. Aduh, gatek namanya ya. Ya udah, kalau memang sedang daring ya duduklah gitu ya. Jangan sedang sambil makan gitu ya. Krauk 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 ya suaranya. Atau mandi ini bahaya banget. Jadi ikuti etika tata krama secara resmi gitu ya. Izin ketidakhadiran kalau saya ya, ini nggak sama semua dosen, nggak sama ya. Kalau saya, Anda nggak perlu bikin surat ya. Tiap kali nggak masuk bikin surat, karena kita ini kan online ya. Kalau nggak masuk ya usahakan kalau jamnya kuliah absen aja, pakai HP Anda ya, itu pencet selesai sudah. Ya, Anda ikut nggak masuk kuliah, ya udah silakan. Nggak masalah itu, bagi saya nggak masalah. Yang masalah kan Anda sendiri ya, nggak ikut kuliah. Ya kemudian bisa Anda ikuti di YouTube kan rekamannya gitu ya. Jadi itulah maksud saya ya. Jadi Anda kalau nggak berhalangan hadir gitu ya, atau ada kegiatan gitu ya, nggak apa-apa, absen aja nggak apa-apa. Itu ya, nggak usah pakai surat-surat izin. Terus kemudian ingat ya, saya tidak mengabsenkan mahasiswa bertanggung jawab sendiri ini ya. Jadi dosen tidak mengisikan alasan apapun gitu ya. Jadi Anda sendiri yang mengisi ya. Bisa ya diterima ya semuanya ya. Kalau pas UTS Pak, saya nggak bisa hadir ini, cuma bisa absen doang, nggak bisa ngerjain waktunya. Nah, kenapa? Ada alasannya kalau itu ya. Ada kenapa? Sakit kah? Oke, sakit. Berarti ada surat keterangan dokter sakit di hari itu. Tugas dinas kerja, ada surat tugas ya dinas. Gampang kan ya, tinggal diupload, nanti ikut ujian. Ujiannya di mana? Ada di sistem, nanti ada jelasannya di ini ya. Nah ini ya, sistemnya ini. Jadi khusus UTS, UAS, tugas akhir khusus ya. Ini ada aplikasi Suburamai ID ya. Suburamai ID. Jadi itu ya. Informasi kegiatan kuliah yang disampaikan di Google Classroom silakan dicek di Google Class-nya masing-masing ya, jangan salah masuk kelas. Memang ada yang salah masuk kelas, ada, diem aja dia di situ, nggak ngerjain tugas, cuma pengen ikut aja, nggak tahu ya. Saya nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa kalau saya seperti itu. Bahkan kalau yang tatap muka pernah ada mahasiswa yang ikut kuliah saya, kamu ikut mata kuliah ini kan? Saya belum paham Pak mata kuliahnya. Oke, silakan, apa-apa. Tapi duduknya jangan ceropot punyanya orang ya. Dalam waktu itu masih banyak kosong. Silakan, saya persilakan. Bahkan awalnya dia itu ikut itu di depan pintu ya. Nah, pintunya kan ada kacanya ya. Dia ngintip di lewat kata. Dia bilang, kenapa kamu kok ngintip-ngintip? Saya ikut kuliah makanya Bapak. Ya ampun. Jadi setiap kali kuliah dia ada di depan gitu. Ngenes gitu ya. Itu ada di sini, itu ada. Ngenes yang sudah masuk aja di kelas, nggak apa-apa, ikut aja nggak apa-apa, nggak usah absen. Ada itu yang mahasiswa. Nah ini juga begitu juga ada yang di classroom diem aja dia. Aturan ujian itu kuliahnya ya, ini aturan perkuliahan. Kalau ini aturan ujiannya ada 3 ya, UTS, UAS, kuis. UTS, UAS dilaksanakan sesuai jadwal, kalau kuis di luar jadwal. UTS dan UAS dilaksanakan pada waktu terbatas. Nah, ini ya. Jadi sesuai dengan kalender akademik ya. Cek sendiri kalender akademiknya. UTS dan UAS susulan ada, cuma ini ya, ada alasannya ya tadi ya, upload surat tadi ya.
Jadi Anda tinggal upload suratnya, nggak usah dikirim ke WhatsApp ya, ke email Pak Subur, nggak usah. Tapi diupload di aplikasi. Biasanya ada pengumuman di situ ya. Nah itu ya. Ini jangan disamakan lagi sama seperti kalau kita nggak daring ya. Ini zamannya sudah berbeda ya. Kita nggak pakai itu lagi gitu ya. Surat-surat yang ditulis. Jadi surat-surat harus ada buktinya. Misalnya Anda kena COVID nih. Nah, bukti tes antigennya apa gitu ya. Antigen atau PCR Anda lampirkan gitu ya. Jadi jangan bilang aku COVID tapi nggak ada buktinya. Tuh. Setiap kali ujian menggunakan sistem di luar Google Classroom. Ya, kalau TS dan UAS ya. Atau menyesuaikan kebutuhan. Menggunakan aplikasi tadi ya. Khusus UAS ada UAS aktif ini ada persiapan jauh-jauh hari ya. Kebetulan juga ada dibuka beasiswa ini ya. Beasiswa Pemkot ya. Silakan daftar, lumayan 3 juta itu saya lihat. Nah, kemarin saya minta untuk daftar ya. Nah, berebut artinya ya banyak yang berebut. Silakan daftar untuk mendapatkan biaya tambahan bagi yang kesulitan biaya. Kemudian aturan penilaian saya rasa sudah jelas ya tadi ya. Ini sudah ada di sini, tadi sudah dijelaskan. Hanya saja ini etika ya tadi ya. Etika ini mempengaruhi bobot nilai keseluruhan. Ini kalau saya jengkel misalnya Anda diperingatin tapi masih abai, ya udah ya, harus apa adanya. Ini mahasiswa ini sendiri ya. Memang ada pernah saya kasih peringatan. Ada kemarin semester kemarin juga ada. Jadi beberapa kali mahasiswa ini ikut mata kuliah saya, dia melakukan kesalahan yang sama, yaitu ini ya, copy paste, copas ya. Nah, kemudian terakhir saya berikan ancaman, ya udah kamu kalau nah, akhirnya semester kemarin dia melakukan perubahan. Belajar, sungguh-sungguh saya lihat jawabannya berbeda dan canggih, jawabannya canggih. Artinya dia kerja keras gitu ya. Nah, saya hargai gitu ya. Berarti ada perubahan. Jadi itu yang bisa saya harapkan pada Anda. Perubahan itu harus menuju kebaikan ya. Saya rasa itu yang saya sampaikan hari ini ya.